Di masa pandemi, Kementerian Ketenagakerjaan merilis terdapat 2,8 juta pekerja yang di PHK. Sementara Kadin memperkirakan korban PHK bisa mencapai 15 juta jiwa. Untuk bertahan hidup, pekerja yang kehilangan penghasilan kini meminjam uang ke pinjaman online ilegal, bahkan rentenir. Tak dapat disangkal, pandemi COVID-19 ini sudah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Pembatasan mobilitas manusia kini berdampak pada meredupnya berbagai sektor industri. Kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 24,79 juta jiwa paling mengalami tekanan. Dalam situasi biasa saja, mereka kesusahan memenuhi kebutuhan dasar hidup, apalagi ketika kesulitan semakin mendera. Gelombang PHK membuat karyawan terpaksa meminjam uang. Pinjaman online dan rentenir menjadi pilihan sebagian besar warga karena kemudahan cairnya uang. Bisa diceritakan sedikit? Salah satunya adalah Denan. Pengemudi ojek daring ini kini kesulitan membayar angsuran yang uangnya digunakan untuk membiayai ujian sang adik. Denan yang terlambat membayar cicilan 1 hari, kini mulai diteror sang pemberi pinjaman. Tapi ya yang saya rasain gitu, pressingnya tuh kayak telat 2 bulan atau 3 bulan gitu. Wah, ini sampai alibi gitu. Dia tuh tetap fokus ke tujuan utamanya gitu. Harus bayar gitu kan. Daripada bawel gitu, rese lah istilahnya. Namanya bayar aja gitu seadanya. Nah, kalau bulan sekarang sih kurang tahu sih. Lihat dari kondisi sekarang, penghasilan dari ojol ya cuma sehari 50.000 gitu kan. Itu buat cuman makan doang gitu kan. Para debitur kerap kali diteror puluhan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Data Satgas Anti Rentenir menyebutkan, selama pandemi terjadi peningkatan laporan korban. Rata-rata 150 kasus dilaporkan setiap bulannya. Namun di bulan April lalu, sudah terdapat 273 laporan. Banyak sekali alternatif pembiayaan yang bisa dijadikan solusi selain kepada rentenir atau untuk penyelesaian rentenir. Di antaranya pertama yang prioritas adalah tentu dari keluarga terdekat dulu, kemudian dari tetangga, secara kelembagaan bisa dari kas masjid, bisa dari lembaga zakat, bisa dari Bajnas, atau bisa dari lembaga-lembaga NGO, lembaga-lembaga donasi, bahkan dari koperasi pun bisa. Munculnya rentenir dan pinjaman online ilegal juga dibenarkan oleh otoritas jasa keuangan. Meskipun banyak yang sudah ditutup, tetap saja bermunculan pinjaman online baru. Saat ini sudah lebih dari 2.000 pinjaman online ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Namun demikian di masyarakat masih ada penawaran-penawaran pinjaman online ilegal. Ini kami lihat ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi saat ini yang memudahkan orang untuk membuat situs, aplikasi, atau menawarkan melalui media sosial yang membuat memang saat ini masih ada saja penawaran-penawaran pinjaman online ilegal di tengah-tengah masyarakat. Meminjam uang ke rentenir dan pihak pinjaman online ilegal memang lebih mudah. Uang segera cair dalam sekejap tanpa proses berbelit. Namun waspada, bunga pinjaman yang tinggi membuat siapapun yang meminjam akan kesulitan membayarnya. Terlebih, rentenir kerap kali meneror tidak hanya peminjam uang, tapi juga keluarga dan teman yang nomor kontaknya tertera di telepon seluler. Tim Liputan Trans 7.